Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, kita jumpa lagi dalam pelajaran sejarah Islam. Dan untuk kali ini sejarah Islam kelas 4 selama daring akan belajar bersama saya, yaitu Bu Sofi. Nah, saya harapkan kalian nanti bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Baiklah anak-anak, untuk materi yang pertama sejarah Islam, yaitu kita akan mempelajari bab 1 tentang dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nah, baiklah, silakan disimak. Untuk yang pertama yaitu A tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada kaum Quraisy. Nah, sedikit cerita juga di sini Nabi Muhammad SAW setelah menerima wahyu yang pertama, yaitu ketika berada di Gua Hiro, beliau mulai diperintahkan oleh Allah untuk mendakwakan ajaran Allah kepada keluarganya yang terdekat. Perintah itu terdapat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi wa'andzir ashiratakal aqrabin, yang artinya berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Nah, ayat itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad disuruh berdakwah kepada keluarga yang terdekat. Nah, setelah menerima wahyu tersebut, Nabi langsung mengundang seluruh keluarga Bani Muthalib di rumah beliau. Nabi ingin menyampaikan ajaran Islam kepada mereka. Setelah terkumpul, Nabi Muhammad mulai menyampaikan dakwanya dengan berkata, "Aku adalah utusan Allah. Aku membawa ajaran Islam untuk kalian, agar kalian mendapat kebaikan di dunia dan akhirat." Nah, setelah mengatakan seperti itu, beliau mengajak kepada mereka supaya meninggalkan berhala dan berubah menjadi menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana? Nah, dakwah Nabi Muhammad SAW mendapat sambutan baik dari sebagian keluarga Bani Abdul Muthalib, Tetapi banyak juga yang menolak, bahkan mencaci Nabi Muhammad SAW. Nah, orang yang menolak agama Islam, dakwahnya Nabi Muhammad diantaranya adalah pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab dan istrinya yang bernama Ummu Hab. Nah, kalian bisa baca ceritanya di buku paket kalian sejarah Islam halaman 2 dan halaman 3. Nah, di situ tentang dakwahnya Nabi Muhammad kepada kaum Quraisy. Bagaimana ceritanya di situ? Tadi sedikit apa yang disampaikan Bu Sofi. Untuk selengkapnya kalian boleh membaca sendiri di buku paketnya ya. Nah, seperti di halaman 3 itu juga di situ diulas, diceritakan juga tentang Nabi Muhammad ketika berdakwah, penolakan Abu Lahab juga diceritakan di situ, dan usaha Nabi Muhammad yang kemudian memberikan hasil bahwa orang kafir Quraisy ada yang mulai tertarik kepada ajaran Nabi Muhammad. Nah, tapi kebanyakan mereka dari rakyat biasa atau hamba sahaya. Dan di situ juga telah diceritakan bahwa mereka yang telah masuk Islam itu mendapat ancaman, bahkan disiksa, dipaksa agar meninggalkan agama Islam. Di situ disebutkan nama-namanya, diantaranya Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, Habab bin Al-Ard, dan Abu Hukaiha. Nah, nanti untuk lebih jelasnya lagi kalian bisa baca sendiri di buku paketnya. Selanjutnya di halaman 4 juga, di situ mulai diceritakan tentang berdakwah kepada kaum muslimin. Berarti selain berdakwah kepada kaum Quraisy,
juga diperintahkan untuk berdakwah kepada kaum muslimin, yaitu mereka yang telah masuk Islam. Nah, kenapa sudah masuk Islam harus berdakwah ke orang muslimin, kan sudah masuk Islam. Nah, di situ mereka mulai diajarkan tentang akidah, tentang malaikat, kitab suci, rasul, hari kiamat, dan lain-lain. Diajarkan tentang surga, neraka, banyak, yaitu tentang ajaran agama Islam. Untuk mengajar kaum muslimin tersebut, Nabi Muhammad menggunakan rumah seorang sahabat yang setia, yaitu rumah milik sahabat Arqam bin Abi Arqam yang letaknya di dekat Bukit Sofa. Nah, di situ pembinaan akhlaknya apa saja, pembinaan yang lainnya untuk kaum muslimin apa saja. Contohnya ada pembinaan tentang sosial kemasyarakatan juga. Nanti anak-anak bisa baca lebih jelasnya di situ ya. Nah, di situ juga dijelaskan tentang Nabi Muhammad ketika melakukan Isra Mi'raj, yaitu yang menghasilkan perintah sholat. Ya, perintah sholat 5 waktu ya. Sholat yang waktu itu pada asalnya perintah sholat, kalau nggak salah, sholat yang dilakukan pada pagi hari sebelum matahari terbit dan sore hari sebelum matahari terbenam. Nah, baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya kalian baca dari halaman 2 sampai halaman 5 agar bisa menjawab soal yang akan Bu Sofi berikan. Ya, demikian untuk pertemuan kali ini. Untuk sementara saya rasa cukup untuk sejarah Islam tentang dakwah Nabi Muhammad kepada orang kafir Quraisy dan kepada kaum muslimin. Nah, anak-anak, Bu Sofi harapkan anak-anak semuanya rajin membaca untuk sejarah Islam, karena di sini adalah tentang sejarah. Jangan sampai tertinggal karena tidak mau membaca. Ya, baiklah, terima kasih. Bu Sofi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.